Halo, perkenalkan nama saya Christopher Parusip. Saya adalah mahasiswa semester 1 Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan nomor induk mahasiswa 2103020054, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum membahas pengaruh literasi teknologi dalam perubahan baru atau new normal life, saya akan menjelaskan apa itu literasi teknologi. Literasi teknologi terdiri dari dua kata, yaitu literasi dan teknologi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, pengertian literasi teknologi adalah kemampuan atau tanggung jawab menggunakan teknologi yang tepat untuk berkomunikasi, problem solving, akses, kelola, integrasi, evaluasi, rancang, dan create information untuk pembelajaran di semua bidang studi. Ada 4 tahapan yang harus dicapai untuk ke tingkat ICT literasi. Yang pertama, informasi literasi. Informasi literasi adalah kumpulan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, nilai, dan hubungan kerabat yang mengizinkan seseorang berfungsi sebagai warga negara yang produktif dalam masyarakat yang berkiblat pada komputer. Yang kedua, komputer literasi. Komputer literasi adalah kemampuan menggunakan komputer untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang ketiga, digital literasi. Digital literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber jika disajikan melalui alat digital. Yang keempat, internet literasi. Internet literasi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan teoritis dan praktis mengenai internet sebagai satu media komunikasi dan informasi retrieval. Oke, saatnya masuk ke dalam inti materi, yaitu pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau new normal life. Yang pertama, pengaruh terhadap pendidikan. Sebenarnya teknologi digital sudah cukup digunakan dalam dunia pendidikan sebelumnya, namun penggunanya tidak semasif sekarang. Jika dahulu teknologi digital hanya digunakan sebagai alat pendukung, saat ini teknologi digital digunakan sebagai instrumen yang utama. Pengaruh-pengaruh terhadap pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu pertama, sebagai media komunikasi. Komunikasi di era new normal akan lebih banyak menggunakan media perantara, baik berupa pesan teks, panggilan telepon, ataupun video conference, karena interaksi langsung jelas masih dibatasi. Yang kedua, interaksi interaktif dengan teknologi. Di masa pendidikan jarak jauh, pengajar dan mahasiswa sangat bergantung pada teknologi digital. Berbagai aplikasi dengan fitur share screen digunakan untuk mempermudah kelas online, termasuk perangkat yang kompatibel dengan aplikasi yang dipakai, yakni smartphone, laptop, atau tablet. Yang ketiga, sebagai sumber daya. Dengan literasi teknologi digital pada sistem pendidikan new normal, diakses pada sumber daya informasi, literasi, atau interaksi untuk dapat terhubung dengan akademis dan praktis di luar sana akan meningkat. Ini dikarenakan penyedia sumber daya yang disebutkan tadi juga beragam sebagai opsi pertimbangan. Yang keempat, lebih fasih beradaptasi dengan teknologi
Teknologi memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak dan juga menemukan perspektif atau gagasan baru yang jarang ditemukan di buku-buku. Yang kedua, pengaruh terhadap kehidupan. Pengaruh teknologi digital pada masyarakat di era new normal juga banyak dirasakan. Sebagai contoh, banyak masyarakat mulai berbelanja online. Dengan begitu, secara tidak langsung bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, melalui teknologi digital seperti media sosial, semua orang bisa menggunakan pendapatnya secara bebas. Dengan media sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, baik itu informasi berasal dari pendapat, opini, maupun ide gagasan lain. Namun, dampak positif hanya dirasakan bagi orang yang telah melek literasi digital, dikarenakan literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai kompetensi digital. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.